Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu sharing firman Tuhan yang judulnya adalah Ascending to Greater Glory atau naik pada kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita either ascending to greater glory or descending to dust. Jadi dalam hidup ini kalau kita nggak naik pada kemuliaan yang lebih besar, maka kita akan turun pada debu tanah, jadi debu tanah. Maksudnya gimana? Alkitab mencatat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. Nah, tapi manusia belum hidup. Baru kemudian Allah menghembuskan nafas hidup masuk melalui hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup di sini artinya adalah penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, pada waktu itu saudara harus mengerti, manusia tidak mengalami yang namanya kematian. Nggak ada yang namanya sakit penyakit. Kenapa? Karena full of the glory of God. Penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, manusia penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas ilahi. Manusia punya dominion yang besar. Ya, hidup berkuasa secara luar biasa di bumi ini, saudaraku. Dan hati manusia penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita ilahi yang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, pada waktu itu manusia ada dalam kemuliaan, dalam glory. Nah, sayangnya kisah berikutnya adalah manusia jatuh dalam dosa, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan itu. Manusia lost the glory of God. Nah, kehilangan kemuliaan Allah artinya, saudaraku, kehilangan kehidupan ilahi yang pada awalnya Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga manusia yang harusnya hidup kekal, tapi akibatnya manusia jadi mengalami kematian. Manusia yang harusnya tadinya nggak ada sakit penyakit, imun terhadap sakit penyakit, terhadap virus, terhadap bakteri. Saudaraku, kemudian manusia terbuka celah itu, sehingga akhirnya manusia bisa kena virus, kena bakteri. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi tadinya ada di dalam glory, terus kemudian descending, jadi debu tanah kembali. Ya, karena jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang ke dunia, jadi manusia, mati bagi saudara dan saya, sehingga kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda harus tahu, hidup yang kekal di sini artinya adalah hidup dalam glory, hidup dalam kemuliaan. Tadinya hidupnya penuh dengan sakit penyakit, tapi kemudian oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit kita disembuhkan. Artinya ada kesembuhan ilahi. Kalau ada kesembuhan ilahi, kemudian ada kesehatan ilahi. Terus kemudian ada kuasa dan otoritas itu dipulihkan kembali dalam hidup manusia. Setelah itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada sukacita ilahi, ada berkat ilahi yang luar biasa. Jadi manusia, saudaraku, sekarang pintu sudah terbuka untuk kita kembali pada kemuliaan, kembali pada the glory of God. Pintu sudah terbuka. Oke, pertanyaannya, kesempatan yang sudah tersedia ini, saudara pakai apa tidak? Apakah saudara dalam hidupmu selalu memilih untuk terus-menerus naik pada kemuliaan yang lebih besar, ascending to greater glory, terus, naik level? Atau pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita membuat kita semakin turun, descending to dust, ya, turun jadi debu tanah, lama-kelamaan begitu. Oke, pertanyaannya, apakah setiap hari dalam hidup saudara Anda semakin meluap dengan sukacita,
dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berarti itu Roh Kudus memenuhi hati saudara. Atau saudara hidupnya semakin stres, semakin hidup dalam ketakutan, kepanikan mencekam saudara. Kalau kayak gitu terus akhirnya jadi debu tanah. Oke, ya itu bukan menuju glory, itu menjauh dari glory. No, 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 no. Kita nggak mau hidup yang seperti itu. Ya mari kita tanyakan sama diri kita, makin lama kita berjalan makin kuat atau makin lemah, makin lemas. Makin lama kita makin kreatif, makin inovatif, makin produktif, atau sebagian orang saudaraku hidupnya semakin usang, semakin ketinggalan zaman. Ya, kita nggak mau punya kehidupan yang seperti itu. Saya mau tanya sama saudara, Anda sebagai orang percaya, saudara berdoa, doa saudara semakin penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan, atau semakin lama doa saudara semakin kosong, hampa, dan kayaknya nggak ada apa-apa. Ya, apakah roh saudara sekarang menyala-nyala, atau malah justru suam-suam kuku, malah padam? Apakah iman saudara melalui badai, melalui ujian iman, iman kita semakin diperkuat di dalam kepercayaan seperti Abraham? Atau justru imannya malah lemah, imannya malah kandas, imannya rontok, imannya gugur? No, 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 no. Hari ini saya ajak saudara, jangan descending, jangan mau turun. Kita harus ascending, kita harus naik. Kita nggak mau menjauh, tapi kita mau mendekat, semakin masuk dalam kemuliaan dan dibawa oleh Tuhan from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Jadi saya berdoa buat saudara saat ini, Anda yang selama ini hidupnya semakin turun ke bawah, sekarang juga berbalik arah menuju kemuliaan. Dan buat saudara yang sudah arahnya benar, hidup saudara menuju pada kemuliaan, saya berdoa Tuhan bawa saudara from glory to glory. Anda mengalami kemuliaan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang pertanyaan yang penting. How do we ascend to glory? Bagaimana kita naik pada kemuliaan yang semakin besar? Ada dua saya mau bagikan. Nomor satu, level kepenuhan Roh Kudus yang kita terima menentukan level kemuliaan Allah yang terpancar melalui kehidupan kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan sama saudara bahwa Alkitab mencatat manusia itu dibentuk dari debu tanah. Tapi dia baru jadi makhluk yang hidup setelah Allah menghembuskan nafas hidup. Nah, saudara harus tahu, nafas hidup itu adalah roh Allah sendiri. Jadi dengan kata lain, Allah mengambil sebagian dari rohnya, terus kemudian menghembuskan, mengimpartasikannya kepada manusia, dan kemudian manusia jadi makhluk yang hidup dan hidupnya dalam glory, hidupnya dalam kemuliaan. Dengan kata lain, yang membuat manusia hidup dalam kemuliaan adalah the breath of life, nafas hidup. Yang membuat manusia hidup dalam kemuliaan adalah the Spirit of God, adalah the Holy Spirit, adalah roh Allah, Roh Kudus yang diimpartasikan dalam hidup manusia. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara mau dibawa oleh Tuhan masuk pada kemuliaan yang lebih besar, Anda harus ngerti. Itu ditentukan oleh seberapa takaran kepenuhan Roh Kudus, seberapa takaran kepenuhan Roh Allah yang mengalir dan memenuhi kehidupan saudara. Semakin kepenuhan Roh Allah itu semakin besar, maka kemuliaan Allah semakin terpancar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya ajak saudara, ambil banyak waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam doa. Saudaraku, ambil waktu banyak-banyak untuk berdoa, berendam dalam hadirat Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus yang lebih besar, siang dan malam terus dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Semakin Anda bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus, Anda akan melihat kemuliaan Allah semakin terpancar di dalam hidup saudara. Saudaraku harus mengerti alasan kenapa orang-orang seperti Smith Wigglesworth begitu penuh dengan kuasa
Dia kalau ngomong sembuh, maka orang sakit sembuh. Kalau dia ngomong berjalan, maka yang lumpuh berjalan. Kalau dia ngomong melihat, maka yang buta melihat. Jadi ada demonstrasi kuasa yang begitu masif, yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Alasannya adalah karena Smith Wigglesworth mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan takaran yang jauh melebihi dari kebanyakan orang Kristen, orang percaya yang lain. Ya, Smith Wigglesworth itu, saudaraku, kalau doa nggak lebih dari 30 menit. Tetapi dia tidak pernah melewatkan 30 menit tanpa berdoa. Artinya gini, dia mau siang, mau malam, terus-menerus, secara konsisten, dia hidup dalam doa. Karena dia hidup dalam doa, dia terus kepenuhan Roh Kudus. Tambah waktu, tambah banyak kepenuhan Roh Kudus. Tambah besar level kepenuhan Roh Kudus yang dia alami di dalam kehidupannya. Karena itu, takaran kepenuhan rohnya sedemikian luar biasa. Dan kemuliaan Allah memancar sedemikian dahsyat di dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya ajak saudara ambil banyak waktu berdoa. Anak muda, bukan banyak waktu main games. Ibu rumah tangga, bukan banyak waktu nonton drama Korea. Ya, bapak-bapak, bukan banyak waktu hanya untuk aktivitas ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa berdoa. Alami kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Maka Anda akan melihat kemuliaan Allah terpancar dalam hidup saudara. Anda akan melihat damai, sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam hati saudara. Hikmat Allah memenuhi hidup saudara. Prestasi Anda, perkataan Anda penuh dengan kuasa. Tuhan akan membawa saudara mengalami kemenangan yang luar biasa. Doa saudara, doa yang berkuasa. Oke, ya, itu hidup dalam kemuliaan. Kuncinya alami kepenuhan Roh Kudus dalam takaran yang lebih besar. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Pastor Adeboye. Saya sering cerita sama saudara tentang Pastor E.A. Adeboye. Bagaimana dia bergerak di dalam dimensi kuasa mujizat secara spektakuler. Ya, benar-benar kesembuhan ilahi terjadi dengan masif. Bukan cuma kesembuhan ilahi, tapi orang mati pun dibangkitkan. Bukan cuma itu aja, tapi mujizat-mujizat keuangan yang spektakuler dan hal-hal yang ajaib yang tidak masuk akal, ketepatan akurasinya ya untuk menyampaikan suara Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi saya mau ngomong begini sama saudara. Kuncinya adalah dia mengalami takaran kepenuhan Roh Kudus yang lebih dari rata-rata orang, dari orang Kristen kebanyakan. Saya mau ngomong begini sama saudara, ini yang diajarkan. Holy Spirit atau Roh Kudus itu artinya apa? Roh yang kudus. Roh kekudusan, namanya aja Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengalami takaran kepenuhan Roh Kudus lebih besar kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan? Karena kudus dan dosa itu bertolak belakang, saling bertentangan. Kalau saudara mau mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih lagi, saya mau katakan, hiduplah dalam kekudusan. Sementara Anda hidup dalam kekudusan, sementara engkau mengkuduskan dan memurnikan hidupmu lebih dan lebih lagi, maka takaran kepenuhan Roh Kudus yang belum pernah saudara alami sebelumnya, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Sama seperti emas. Saudaraku, emas itu ya semakin dia menyingkirkan partikel-partikel yang lain. Berarti yang bukan emas disingkirkan. Berarti dia sedang memurnikan diri. Semakin dia memurnikan diri, semakin dia bertumbuh, dia mengalami peningkatan. Jadi logam mulia. Berarti ada kaitan yang sangat erat antara kemurnian, antara kekudusan dengan kemuliaan. Kalau saudara mau mengalami manifestasi kemuliaan Allah yang lebih dahsyat lagi, saudara perlu komitmen mengkuduskan hidup saudara. Jadi mulai hari ini, saya tantang saudara, kuduskan hidup saudara, murnikan hidup saudara. Kalau Anda mau 2020 ini menjadi tahun kemuliaan Tuhan, maka tingkatkan kekudusanmu, tingkatkan kemurnianmu. Maka saudara akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan tanpa batas di dalam hidup saudara.
Pertanyaannya bagaimana kita menguduskan, memurnikan hidup kita? Sederhana kok. Sebenarnya sederhana. Dimulai dari apa? Kuduskan bacaan saudara. Kuduskan tontonan saudara. Jangan terus ngisi diri dengan berita-berita negatif, hoax ya, atau bacaan-bacaan yang kotor, konten-konten yang tidak membangun, yang cuma menakut-nakuti, yang mengintimidasi, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang itu. Ya, saudara pilih firman Tuhan. Pilih isi hidup saudara dengan konten yang berkualitas, yang positif, yang membangun. Kuduskan tontonan saudara, kuduskan bacaan saudara, kuduskan juga sosmed saudara. Haleluya. Yes, kita perlu menguduskan. Karena kalau enggak, kita terbawa dengan arus dunia. Kuduskan pikiran saudara. Kita mau semua yang baik, semua yang benar, semua yang setiap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan mikir yang nggak baik. Pikir sesuai yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kuduskan pikiran saudara. Kuduskan juga perkataan saudara. Ya, makanya banyak berdoa. Banyak-banyak berbahasa roh, saudaraku. Anda mengkuduskan lidah saudara. Banyak-banyak broadcastnya firman Tuhan. Ya, nggak perlu broadcast hal-hal yang menakutkan. Broadcastnya apa? Firman Tuhan. Broadcastnya apa? Kesaksian yang membangun, yang menguatkan iman. Jadi kuduskan hidup saudara, kuduskan pergaulan saudara. Pergaulanmu juga perlu dikuduskan. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, entah secara kontak langsung, entah melalui media, itu ada yang terjadi yang namanya impartasi, transfer saudaraku. Ya, kalau yang di sekeliling saudara nggak benar, bagaimanapun cara berpikirnya, bagaimanapun apa yang ada dalam hatinya, itu meluap. Dan itu juga sebagian masuk dalam diri kita. Jadi saudara perlu menguduskan pergaulan saudara. Kita ngomong pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kuduskan pergaulanmu dengan orang-orang yang berjalan dengan iman. Orang-orang yang punya kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Orang-orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Sementara Anda hidup mengkuduskan diri saudara seperti itu, Anda akan mengalami takaran kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Dan kalau sudah kayak gitu, kemuliaan Allah akan dimanifestasikan nyata. Dan 2020 ini akan jadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Oke, jadi kuncinya yang pertama untuk mengalami kemuliaan Tuhan adalah hidup dalam takaran kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Yang kedua sekarang saya mau bagikan sama saudara, level kepenuhan firman Allah yang mendominasi hidup kita menentukan level kemuliaan yang kita alami. Jadi kalau saudara teliti di dalam firman Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, tadi saya cerita sama saudara bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup, maka manusia jadi makhluk yang hidup. Tapi Anda jangan lupa, Anda boleh teliti di Kejadian 1, Anda akan menemukan setelah manusia jadi makhluk yang hidup, ditulis dalam Alkitab, Allah berfirman. Setelah itu lagi, Allah berfirman. Jadi ternyata nggak cukup hanya terima hembusan kepenuhan Roh Kudus. Yang berikutnya yang perlu kita terima adalah firman Allah. Manusia, saudara dan saya perlu dipenuhi firman Allah. Pikiran kita, hati kita perlu diisi dan didominasi dengan firman Allah. Kalau firman Allah mendominasi hidup saudara, maka kemuliaan Allah ini akan memancar terang di dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini saya ingin ajak saudara untuk komit belajar firman Allah siang dan malam. Yes, siang dan malam. Saudaraku, itu semakin lama saya semakin terbuka dan semakin mengerti pentingnya firman Allah siang dan malam. Sepanjang hari isi diri kita dengan firman Allah. Firman Allah tentang hidup dalam roh. Firman Allah tentang kekudusan. Kalau Anda nggak pernah bicara diisi dengan kekudusan-kekudusan, Anda nggak nganggap penting kan kekudusan itu, ya nggak apa-apa, kompromi dikit-dikit. Kenapa? Karena kita nggak diisi dengan firman kekudusan. Jadi saudara perlu mengisi diri saudara dengan firman kekudusan. Firman Allah tentang kepemimpinan, tentang leadership.
Ya, firman Tuhan tentang keberhasilan, firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, firman Tuhan tentang perjanjian berkat, firman Tuhan tentang hidup dalam kemenangan, dan berbagai macam hal. Firman Tuhan tentang pernikahan, firman Tuhan tentang keluarga, firman Tuhan tentang mendidik anak. Saudaraku, firman Tuhan itu luas sekali. Dan di dalam firman Tuhan, isinya adalah hikmat dari Tuhan. Ya, orang sukses apa tidak ditentukan hikmat yang memenuhi hidupnya. Jadi saudara kalau mengisi diri saudara dengan firman Allah, saya mau katakan hikmat Allah ada dalam hidup saudara. Dan hikmat Allah lebih superior daripada hikmat dunia. Kalau saudara dipenuhi dengan hikmat Allah, saya mau katakan Anda akan dibuat Tuhan 10 kali lipat lebih cerdas. Anda akan dibuat 10 kali lipat lebih berprestasi. Anda akan dibuat 10 kali lipat lebih maju dibandingkan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh Daniel. Nah, Anda boleh teliti di dalam Alkitab. Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang komit mengisi dirinya dengan firman Tuhan siang dan malam. Seperti Daniel. Daniel itu penuh dengan hikmat. Salomo itu orang yang sangat super berhikmat. Ya, dalam perjanjian baru Rasul Paulus, wow, itu dia yang nulis 2/3 kitab perjanjian baru. Artinya mereka ini orang-orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan firman. Dan orang-orang yang seperti itu nggak mungkin dalam hidupnya biasa-biasa aja. Pasti mereka orang-orang yang melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kalau saudara mau Tuhan pakai hidup saudara untuk melakukan perkara-perkara besar, untuk masuk di dalam kemuliaan besar, bahkan lebih besar, saya tantang saudara komit mengisi diri saudara dengan firman Allah siang dan malam, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam hikmat, maka saudara akan bertumbuh di dalam kemuliaan Allah yang terpancar dalam hidup saudara. Saya percaya mulai hari ini saudara semua tidak lagi turun, kita akan tetap naik dan semakin naik, ascending to greater glory, mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Salam kegerakan, salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.